Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairan hadayi hadayu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah beridul adha, sudah berkurban. Kita telah mengisi 10 siang yang paling utama sepanjang tahun, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah, dan insya Allah kita bertekad untuk terus beribadah kepada Allah sampai nyawa kita berpisah dengan roh, dengan jasmani kita. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan buat kita semua. Sesuai dengan pembagian pemateri di masjid kita ini, saya diamanahkan untuk membawakan materi ibadah. Ya. Ibadah ini secara bahasa, kata ibadah adalah bentuk dasar atau masdar dari fi'il abada ya'budu, artinya taat, ya, at-ta'ah. Jadi ibadah itu adalah ketaatan, ya. Jadi ibadah itu adalah ketaatan. Yang kedua adalah al-khusyu'. Khusyu' itu artinya tunduk. Yang ketiga adalah az-zullu. Az-zullu itu hina. Kita ini menganggap diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian at-tanassuk, pengabdian. Kurban ini bagian daripada nusuk, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedangkan ibadah menurut HPT adalah al-ibadah hiya at-taqarrub ila Allah bimtithali awamiri wajtinabin nawahi wa amali bima azina bihi syari'. At-taqarrub ila Allah, al-ibadah hiya at-taqarrub ila Allah. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hakikat
ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi niat ki antu anyom bari Allah Ta'ala pila reppe sekir Allah Ta'ala. Ya, niat kini pakareppe sekalenta rekaring Allah Ta'ala. Bimtisali awamirih, dengan melaksanakan perintah. Awamir itu bentuk jamak daripada amal, perintah-perintah. Wajtinabin nawahihi, bentuk ibadah yang kedua. Jadi bentuk ibadah pertama melaksanakan perintah, bentuk ibadah yang kedua adalah meninggalkan larangan. Iya, meninggalkan larangan. Jadi kalau ada orang seksi, elektron seksi, orkes seksi, natena nakimain joringa ibadah. Iya, ingka puna maki enjoy ngacunga, iya dosa, iya dosa, iya. Wa amali bima azina bihi syari', dan hanya mengamalkan apa-apa yang diizinkan oleh Allah sebagai asyari'. Jadi asyari' itu Allah, penetap hukum. Syara artinya aturan atau hukum. Ya, jadi punana kairukan Allah Ta'ala nakarelai Allah Ta'ala ia junjuni gaukang. Ya, wa amali bima azina bihi syari', dan hanya mengamalkan apa-apa yang diizinkan oleh Allah sebagai pentasyri'. Ibadah itu dua. Pertama, ibadah khassah, ibadah khusus, yaitu ibadah yang ketentuannya ditetapkan oleh nas, seperti sholat, zakat, wudu, berhaji. Itu ibadah khusus. Yang kedua adalah ibadah ammah, ibadah yang bersifat umum, yaitu sesuatu yang diizinkan oleh syari', oleh Allah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Jadi mana tuh mingkum birim ibadah. Iya, ibadah. Apallu ibadah. Iya. Mencari harta yang halal adalah ibadah. Iya, itu semua adalah ibadah. Iya. Kemudian selanjutnya, dulu kita sudah masuk ke ibadah-ibadah praktis, ya. Tapi tidak apa-apa kita lihat kembali, ya. Dan kita mulai dari prinsip-prinsipnya ini. Jadi prinsip-prinsip ibadah, ya, ibadah itu ada prinsipnya. Pertama, ya, kita menyembah Allah sebagai wujud mengesahkan Allah. Jadi ini tauhid billah. Dalam Sab'ul Masani, setiap rakaat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami na'budu, menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Ingkanya tonta punah sambayang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tolo nagaring iyyaka na'dukung wa iyyaka nastanro. Padahal kita beribadah kepada Allah. Sakit juga minta kesembuhan kepada Allah. Ya. Jadi luar biasa nyokat te akidatan yo.
Sambayang apatan rakaat tinggal pakai niki pertegasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadeji sambayang tarawih kisagan 7 rakaat, pisagan 7 tahun ini baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Lan rebati nang gini kasak kate akidai. Ya, akidai. Ya. Kemudian prinsip ibadah itu meminta langsung kepada Allah. Ini bagus, ini bukunya Dr. Syakir Jamaluddin MA. Ya. Jadi bukan berarti kita tidak bisa bertawassul. Yang penting tawassulnya masyru', boleh. Yang mana itu tawassul yang masyru'? Bertawassul dengan Asmaul Husna. Jadi boleh kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita menyebut itu nama-nama kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya boleh. Ya Qadim, ya boleh. Tapi upayakan disebut itu ditahu artinya. Ya Rahman, iya Masarro mangga masiyanya. Ya. Jadi kita betul-betul menjiwai. Ingkanya tolong ngate nanas sing artinya. Ya, ini tidak dijiwai. Ya, tidak dijiwai. Kemudian bertawassul dengan amal soleh itu juga boleh. Bertawassul dengan meminta orang soleh mendoakan kita boleh. Puna tutala saya nih kan kidoakan di. Iya, dah perjalanan kan. Iya kan puna 40 doakan ki. Tidak nesing siapa tahu ada di antara 40 itu yang diterima doanya. Iya. Tapi jangan bertawassul dengan kepada pohon, kepada orang mati. Iya. Karena itu mari kuburan. Anyo mari kuburan aruan rupa ini ya apalah mimantongin jori patana kuburan. Niaton dia tidak meminta kepada pemilik kuburan, dia meminta kepada Allah tapi melalui perantara pemilik kuburan. Abu ya deking. Ya, ini ya gairah masyru'. Ya, ini tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi nyato apalah mimantongi ki bantu ni cucunta puna lulus su angira ngak bembek jangkuk mendri ni sekaju. Iya anjo ini bukan bertawassul tapi apalah mimantongi jori patana kubur nyato bertawassul je jadi wasilah perantara je kepada Allah tapi melalui orang mati itu pun tidak ditemukan dalilnya yang sahih. Ya, justru kita itu yang doakan itu orang mati. Teget kata poin sare bebanang kana para lu tamaki anjun yang sampai ke Allah Taala. Yang benar kita mendoakan mereka. Ya, kita mendoakan mereka. Ya, Nabi saja sudah tentu selamat, masih kita mendoakan dengan bersalawat. Salawat itu doa. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Muhammad. Ya, dan seterusnya. Kemudian prinsip ibadah selanjutnya harus ikhlas. Ya, ikhlas. Jadi apapun itu butuh keikhlasan. Ya, butuh keikhlasan.
kita beribadah kepada Allah betul-betul ikhlas, supaya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dasina niyaki nakamasian raluribukun Allah taala. Ya. Kemudian ya selanjutnya beribadah, prinsip ibadah yang keempat sesuai tuntunan. Jadi kita bermutabaah, ya bermutabaah. Jadi sesuai tuntunan, bukan hanya irut tabawang. Ya, misalnya luhuru tuntunan patan rakaat, tidak aku kan irut tangan aku tambah-tambah di rakaatna supaya tidak jaya pahalana, tidak boleh. Ya, harus sesuai dengan tuntunan. Ya. Saya kira ini untuk pengantar dulu, dan bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, pertemuan selanjutnya bisa kita ke teknis. Ya, bisa kita masuk ke teknis. Ya, teknis ibadah atau ibadah praktis. Ya, mungkin ada pertanyaan, disilahkan. Kalau tidak ada saya lanjutkan, tapi saya buka dulu siapa tahu ada yang ingin bertanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal atau perbuatan itu dinilai dari niatnya. Ya, dinilai dari niatnya. Tergantung dengan niatnya. Apa itu niat? Niat itu adalah maksud hati. Ya, maksud hati. Ya. Niat itu ya, misalnya mau sholat, wudu, ya namanya niat itu di awal. Karena maksud itulah yang menggerakkan kita untuk berbuat. Ya, jadi niat itu mesti di awal. Ya. Bahkan biasa untuk cerita ini karena saya ini berniat untuk, nah, itu pasti di awal. Iya. Jadi niat itu adalah maksud kita. Iya. Maksud hati. Jadi biar tidak diucapkan, kita sudah dianggap berniat. Iya. Pun nani ucapkan panampan karena berniat, sehingga kalau perbuatan baik pahala, perbuatan buruk dosa, berarti tena na dosa paluka kakatena na baca niatna. Iya, berarti ini karena tena jangan berniat ya luka paluka kakatena jangan karena saya berniat mencuri 4 ekor sapi karena setan. Iya. Teh ya. Pun nani karena dibaca pini yang kenapa diterima, berarti tena na dosa ya. Katanya nih reking berniat mencuri. Ya. Jadi niat itu adalah maksud hati. Di luar haji itu tidak ditemukan lafaz niat untuk ya. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan niat itu kalau salat berurutan dengan takbiratul ihram pas sebelumnya. Jadi biar tidak dibaca, tapi sebelum kita takbiratul ihram niat kiri nyawai yang karena lagi tengah ane sambayang. Iya. Sedangkan menurut mazhab lain mengatakan niat itu boleh beberapa waktu sebelum takbiratul ihram. Karena pakai tu japa mari masigi kan dia niat talame sambayang. Iya. Pasti kiboy bayunta, kiboy sandalatta, kibuntul kijappa ki mari masigi kan niat untuk apa kata? Untuk sambayang. Iya. Jadi tek yang kana sebelum takbir. Jappa ki mari masigi kan itu sudah ada niat untuk mendirikan salat. Iya. Ini reke meja
karena ibadah dinilai dari niatnya, karena niatnya rukimas sambayangan rasa pahala. Kayak kemungkinan niat ton tahu, bahkan banyak kejadian niat namari masigi kalau mengen lecelengan masigi. Iya, jadi teh waktu sampai nabat tuh ya. Iya. Niat dinilai, perbuatan dinilai dari niatnya. Jadi para jadi masigi kan. Ingka niat salat, niatna ya ngale sandala, ngale ya celengan. Iya. Bahkan ni anjonek do ni kan ingat pernah leto sandala kaja lah. Nah kan kakulang ngiri kustas kan akan le baji tapi lagi kau dia. Ini salah pengertian. Ya, salah pengertian. Ya. Baik itu menurut syariat. Bukan baik menurut kita saja. Iya. Kamana tuh paling 3 kali antara manja baji kiri kata. Tapi tidak baik menurut syariat dan tidak baik menurut orang lain. Jadi baik itu bukan cuma perasaan. Baik itu yang menentukan adalah dalil bahwa itu baik atau tidak. Punah perasaan bahaya. Ini anjo anekdot PT-PT. Ini anjo ibu-ibu nak kenapa sopir? Saya kaki rokok dongan. Kamu tero ka mari WC ya. Nah kanan je sopir ka perasaan tajin tubuh. Ai tina nasengka. Natai kali nak dengan ibu kere PT-PT. Jadi nak kanan je sopir ka kamu tu ni rasa riboko. Nah kan ibu-ibu ka perasaan tajin tu pas sopir. Nah ini namanya senjata makan tuan. Iya, jadi karena perasaan tadi, ya, tapi perasaan itu harus disesuaikan dengan, diselaraskan dengan dalil-dalil yang ada. Ya. Mungkin masih ada lagi pertanyaan, silahkan mengangkat tangan berdoa dan menyapu muka ketika berdoa. Iya. Mungkin masih ada lagi? Disilahkan. Ada 2 penanya ini. Saya kira kita jawab dulu ini. 2 penanya ini. Atau siapa tahu niat Pak? Ada lagi? Oh, tidak ada. Jadi satu ini hukum mengangkat tangan ketika berdoa dan hukum mengusap muka setelah berdoa. Untuk mengangkat tangan dalam berdoa itu haditsnya sahih, banyak dalilnya. Ya, diantaranya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma rafa'a yadayhi wa ra'aitu bayadan ibtaih. Ini hadits rawahul Bukhari. Ya. Dari Abu Musa al-Ash'ari berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat tangannya dan aku melihat putih kedua ketiaknya. Ya. Jadi ini salah satu dalilnya. Nah. Kemudian dalam hadits rawahul Muslim, ya, dari Anas dan Abu Hurairah, yarfa'u yadayhi fid du'a'i hatta yura bayadul ibtaihi. Nabi mengangkat kedua tangannya dalam berdoa hingga terlihat putih kedua ketiaknya. Berarti yang sudah melihat putih kedua ketiaknya ketika mengangkat tangannya dalam berdoa Abu Musa al-Ash'ari, Anas, Abu Hurairah. Berarti sudah 3 sanad sahabi. Ya, 3 orang sahabat yang melihat. Sehingga saya kira 2 hadits ini mewakili hadits-hadits lain yang menyatakan bahwa
Nabi mengangkat tangannya ketika berdoa. Khusus khatib yang berdoa itu tidak mengangkat kedua tangannya, tapi mengangkat jari telunjuk. Kalau dia khatib, ya, jadi kalau khatib tidak begini berdoanya di atas, tapi begini. Jadi punah khutbah berdoa begini. Ya, punah teh musim kampanye, engkau punah musim kampanye kecak-kecak ke sini, dia kasih anak kampanye jerate, kasih kini ampoto ki, ya, nomor set. Karena punah musim kampanye kata sensitif ki. Lah ni pakai lagi mic untuk tasian dan ni testir dan aku kena satu ni protes, nah kan kayak nomor 2 aku dong. Iya, jadi udah ni tes mic kan subhanallah subhanallah ya subhanallah kamu mama mencoba kita tes mic kamu nasangin katanya jajan tak dong sangin jadi karena tes satu nampak jadi nomor talu nih ya protes ki nah karena ngapa tuh nasangin satu rate iya jadi lebih bagus di tes subhanallah subhanallah tes mic subhanallah begitu saja ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan hadis tadi itu tentang mengangkat tangan berkenaan dengan salat istisqa ya. Karena memang sebagian hadis menyebutkan demikian. Tetapi ada juga hadis yang tidak berhubungan dengan salat istisqa. Jadi sebagian ada juga berpendapat berdoa mengangkat tangan itu hanya pada salat istisqa. Ya, tetapi sebagian ulama mengatakan masih ada dalil-dalil lain bahwa Nabi mengangkat tangannya bukan pada salat istisqa ya. Kemudian mengangkat tangannya itu mazhab Syafi'i tinana sialai jadi mana kalau mazhab Syafi'i punah mazhab Hambali sialai sudah kiki kamana jadi nampai pintu ni cini tawad doa nani semua mazhab nah kamana berarti mazhab Hambali punah kamana berarti mazhab Syafi'i ya seperti itu ya. Jadi bagi orang yang mengkaji ilmu nampai kita bentuk na cini doa mazhab anu ni iya mazhab anu ni ingkena tontau tina jam mazhab na pokok na kira na cini ya na pinaon ya na cini kamar pagamator na cini kamar na tanpa mengetahui bahwa ini mazhab Syafi'i mazhab Hambali cuma hadis hanya mengatakan mengangkat tangan ya. Jadi sama-sama berdasarkan hadis ya. Kemudian mengusap wajah ya. Menurut tulisan Dr. Syakir Jamaluddin mengusap tangan ke wajah itu memang ada hadisnya tapi lemah ya. Jadi diantaranya adalah hadits rawahu Tirmizi Hakim ya. Ini idza rafa'a yadayhi fid du'a'i Nabi mengangkat tangannya dalam berdoa lam yutahhuma lam yakhuttahuma tidak meletakkan keduanya ya. Lam yakhuttahuma huma huna yadullu ila yadaih ya. Huma ini maksudnya dua tangannya tidak diletakkan hatta yamsaha bihima wajahahu
hingga beliau mengusap keduanya kepada wajahnya. Ya, hadits ini ya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nomor hadits 3386, diriwayatkan oleh Hakim, nomor hadits 1967. Meski menurut Imam Tirmizi hadis ini sahih gharib, dalam cetakan lain hanya disebut gharib, tetapi karena melalui jalur Hammad bin Isa al-Juhani yang daif, maka hadis ini daif. Ibnu Ma'in dan Abu Syur'a menyebut ini mungkar. Ibnu Jauzi mengatakan tidak sahih. Albani mengatakan dhaif. Ya, ini derajat hadisnya. Ya. Jadi memang ada hadisnya tapi lemah. Ya, lemah. Pertanyaan terakhir, kan sudah ada orang azan, ya. Hadisnya lemah. Berarti karena hadisnya lemah, maka tidak ada tuntunan sahih, ya. Jadi tidak dianggap rangkaian yang sahih. Nah, tidak usah mengusap karena tidak sahih, ya. Tapi kalau ada orang mengusap, jangan kita langsung salahkan. Siapa tahu ada pasir di mukanya dan sebagainya. Ya, itu. Ya, kami hanya mengatakan haditsnya lemah. Cuma kan ada manhaj beramal dengan hadis lemah. Memang ada orang mana lemah hadisnya. Ya, tapi kalau kita apalagi di yang mau mutasyaddid, ya, kita hanya mengikuti yang sahih, ya, seperti itu, ya. Niatun selain yang aku segi poin. Nah, ini belum kami temukan dalilnya ini, ya, belum kami temukan dalilnya. Jadi beramal itu karena Nabi mengatakan Man amilan amalan laisa amruna alaihi fa huwa raddu. Siapa yang mengamalkan amalan yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan, maka tertolak. Kalau dia ibadah mahdah, ya. Jadi kesimpulannya lebih bagus kita mengambil yang dicontohkan oleh Nabi, ya. Tapi jangan juga terlalu ekstrim menyerang yang berbeda pendapat dengan kita, ya. Kemudian ini musim kampanye, ada caleg memberi tapi niatnya bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipilih. Saya kira masih gas senjinja, ya kan, jadi diterimanya yang tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat, iya. Jadi kalau niatnya ingin menyumbang karena Allah, marintong inunna regen ingka pun nasare kita panipile, maka itu transaksional, iya, transaksional, iya. Kalau saya pilihlah sesuai dengan hati nurani, karena pilihan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan saya sebagai mubaligh menyampaikan kepada kita, jangan ki golput, datang ki, ya, memilih dan memiliki sesuai dengan hati, ya, kita, ya, hati nurani kita. Dan saya yakinkan bapak-bapak akan, ibu-ibu akan mempertanggungjawabkan di akhirat pilihan tah, ya, seperti. Saya kira demikian. Insyaallah pertemuan selanjutnya
setelah 3 pencerahan lain karena 4 pemateri, kita kembali ke ibadah insyaallah. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.